Oke, kita lanjut ke masalah limiter ya tadi ya yang ditanyakan Pak Kadus. Maksudnya ini ya Pak, ini threshold ini, ya, ya ini threshold, ini attack, ya, ini rasio, ya. Monggo Pak Dodot dijelaskan masalah threshold. Ya masalahnya berkaitan dengan mixing juga. Musik. Threshold itu fungsinya untuk membatasi sinyal yang masuk ke input atau output, untuk membatasi agar sinyal itu tidak berlebih. Nah, fungsional dari rasio itu perbandingan berapa nilai yang masuk dan berapa nilai yang keluar. Yang ditekan, yang dibatasi berapa dB, yang keluar berapa dB. Itu rasio. Kalau untuk attack dan release, attack itu menentukan seberapa cepat atau seberapa lambat sinyal itu masuk ke nilai threshold. Sebaliknya release itu kembalinya sinyal threshold yang sudah dikompres atau dilimit kembali ke sinyal asli. Itu garis besar dari fungsionalnya masing-masing knob ini. Fungsinya limiter dengan kompresor itu hampir sama, cuman berbeda di dinamikanya. Kalau limiter itu lurus, tidak memiliki dinamika. Tapi kalau kompresor, dia memiliki dinamika. Sama-sama fungsinya menahan atau membatasi, tapi kalau limiter dia lurus. Kalau kompresor dia linier. Sudah jelas? Berarti ibaratnya kalau limiter itu ibarat kompresor rasionya 100% gitu ya? Betul. Oh begitu, jadinya nggak ada dinamika. Nggak ada dinamika. Perbandingan rasio 1:2, 1:3. Ya. Rasio 1:3, 1:4, 1:2 itu dia membatasi ketika satu sumber sinyal input yang masuk dinyatakan dalam satuan dB, seberapa besar nilainya pun dia akan ditahan dan dikeluarkan sesuai dengan nilai perbandingan dB berikutnya. Dalam artian mau dB-nya kita naikkan dalam saat perbandingan 1:2 atau 1:3, dia akan jauh lebih menahan lebih banyak sinyal. Artinya satu sumber sinyal yang masuk, dia akan ditahan 2 dB di bawah. Dan begitu seterusnya sampai perbandingan nilai paling tertinggi. Itu untuk skala perbandingan nilai rasio. Ya. Oh, naring. Ora paham bae kok. Kompresor ya? Bentar, pindah mengkompresor yang jelas. Anu gue mikir apa? Siap. Nah, ini. Masalah perbandingan. Iya. Nah. Cik. Nah, kadon. Nah, geser. Nah. Iya. Nah. Teluluru. Ini apa? Cik. Delik kurang tahun. Rat. Sing perbandingan gue. Oke. Di Kono kompresor. Iya. Iya.
Sok sok. Iki sing arep dicontoh sing apa disit? Fungsional apa disit? Ya perbandingan 1:1, 1 banding berapa itu sih? Perbandingannya. Ya perbandingannya rasio. Perbandingan rasio ya. Sing seru yuk. Pada krungu batire. Mau suruh krungu loh. Ini ada pilihan attack dan rilis, itu bisa auto, bisa kita set sendiri-sendiri. Kalau untuk penjelasan mengenai rasio lebih baik ini di auto. Di auto. Menora nyetel, menora manual. Ya auto. Maksudnya perbandingan Loh, iya, maksudnya nek sampean menentukan perbandingan rasio, rasio ini berkaitan erat dengan attack dan rilis. Iki ada kaitannya. Contoh, cek low, cek cek he. Dengan perbandingan nilai sekian, aku bengok bawanter perbandingan nilai sekian, rilis attack dan rasionya jelas. Cek lo he cek lo. Berarti itu kan 3 banding 1 banding 3 ini. 0 apa sih Ya. silik? Di sini 3 banding 0. 3 banding 0 ya. Nek lebih naik, dia akan lebih nahan lagi. Semakin keras kita bunyi, semakin nahan. Cek lo he cek he. Tetap suaranya. Tapi nek kompresor ini dilepas, mesti seru. Cek he cek. Signalnya tetap kan, signal sing masuk. Signal di channel naiknya tetap kan. Antara dilepas dengan posisi kompresor nyala. Semakin nilai perbandingannya tinggi, semakin kecil signal sing keluar. Karena semakin tinggi gain itu naik, preamp-nya naik, akan semakin ditahan oleh kompresor. Nah, hubungan rate rasio dengan attack release ini kalau semakin kecil nilai attack-nya, signal masuk akan lebih banyak. Iki nilai sekian. Kalau attack-nya tak naikkan, signal merah itu nggak akan keluar langsung. Cek. Berarti sinyal yang masuk ke kompres gitu, Pak? Ya bener. Oh. Cek. Beda dengan anak kecil. Cek he. Lebih banyak kan? Nah ini fungsionalnya tadi, fungsionalnya attack. Ini ada erat kaitannya dengan rasio. Makanya untuk penjelasan lebih jelasnya arep dibahas yang didisit. Rasionya apa keseluruhan? Perbandingannya tok. Nah, nek perbandingannya tok ini sudah kelihatan. Ini dengan nilai threshold 36 minus 36,5. Ini kalau nilai thresholdnya diturunkan, rasionya akan semakin kelihatan karena sinyal yang dibatasi akan semakin lebih banyak. Tapi kalau nilai threshold ini dinaikkan, fungsional kompresor ini tidak akan bekerja. Cek. Merah hilang kan? Nek sinyal merah itu hilang berarti kompresor ini nggak bekerja. Tapi kalau diturunkan dia bekerja. Cek lo he. Cek lo. Sinyalnya di output semakin turun. Cek lo he. Cek. Ya. Master. Channel master. Pindah ke channel master. Siap. Soalnya nek oh di luar no kene ae. Ya makanya kalau tak kon ngeklik master. Soalnya master gini kan. Lah kok kene ya kene.
Cek 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 cek. Enak master kan? Cek halo 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 cek 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 cek. Sinyal semakin turun. Aktif. Nampaknya kan channel. Iki nunjukno sinyale yang masuk. Iki kompresor posisi off. Cek low. Nilainya berapa dB? Keton? Cek he. Aktifkan kompresi. Cek he, cek he. Low he. Modern kan? Nah ini berarti sistemnya kompresor ini bekerja sesuai dengan kinerja nilai threshold dan nilai rasio. Ini dilepas, plong. Cek he, gak bekerja. Low, dur. Cukup. Sing bener. Sementara. No. Ora apa-apa. Nek nyong sementara di situ urung nganggo. Ketok-ketok lah. Menan yakin Lik. Terus kalau itu sih Mas, kalau auto ini kan manual ya. Kalau auto, Manual. ya kalau auto gimana? Cek lo he cek lo cek. Kembalinya sinyal dan berangkatnya sinyal pasti akan selalu bersamaan mengikuti sumber sinyal. Itu kalau sifatnya auto. Makanya untuk vokal, kompresor untuk vokal itu dibikinkan sendiri sama pabrik. Contoh misal DBX 160A, dia di situ tidak punya knop attack dan release karena sifatnya sudah auto. Tapi untuk tertentu misal untuk kick snare tidak bisa di sistem auto. Karena di situ butuh setting kecepatan, seberapa cepat dia kembali, seberapa cepat dia berangkat. Bedanya di situ. Berarti cara mudahnya kalau vokal bikin auto aja gitu ya. Kalau untuk vokal di sini saya sarankan untuk auto saja. Mengikuti kebutuhan sumber sinyal kita supaya kita tidak bingung, kita tidak ribet menentukan. Karena setiap sumber vokal itu beda-beda. Beda gainnya, beda powernya, beda-beda. Terus itu antara rasio dan gain ada aturan baku atau gimana? Kalau untuk pemampatan itu tidak ada aturan. Tinggal seberapa kita menginginkan pemampatan itu saja. Tinggal menentukan nilai threshold seberapa dengan posisi gain atau preamp sebelum kita menentukan threshold kompresor. Kredus, auto apa ya Pak? Apa? Kalau nilai peak, nilai peak itu yang lebih dibatasi itu menunjukkan resolusi atau reduction sinyal yang masuk dari channel. Tapi kalau untuk RMS itu larinya lebih lari ke outputnya yang kita tahan. Nah di situ ada bahasa KNEE. Itu prosesnya hanya proses halus atau kasar. Sumber sinyal itu masuk ke kompresor. Proses melebuni sinyal gae halus apa kasar? Mode lah. Mode. Model ya kena wis. Sebelah gain. Oh, kena. Arep nyiku apa arep landai gitu loh. Senengnya arep kasar apa halus. Bedanya kayak loh, Naik nol ke paling kasar.
Wis iki ngerti. Iya. Wis, apa maning? Get. Fungsionalnya gate. Gate itu sebenarnya fungsionalnya sama, tapi keterbalikannya dengan kompresor. Kalau kompresor itu membatasi sinyal supaya tidak melampaui sinyal batas yang ditentukan. Misal sinyal batasnya 0 dB, kita batasi minus di bawah, dia tidak akan melampaui di atas 0 dB. Tapi kalau gate, ketika threshold itu kita naikkan ke 0 dB, sinyal di bawah 0 dB tidak akan pernah bunyi. Untuk fungsional rasio attack release-nya sama. Perbedaannya cuman dia membatasi sinyal supaya tidak masuk. Kalau sinyal kompresor, fungsinya kompresor itu membatasi sinyal supaya tidak berlebih. Sinyal yang masuk tidak melebihi batas dB yang kita tentukan. Tapi nggak ada autonya ya kalau gate ya? Nggak ada. Biasanya disingkat sih, adanya kalau paling simpel itu rilis. Rilis. Tapi kalau untuk lengkapnya ada macam-macam. Ada depth, ada ring. Terus itu atasnya gate sama. Expander 1, 2, 3. Fungsionalnya sama. Ya, itu fungsionalnya sama kayak gini. Gue wis bisa. Loh. Ngopi disit lah. Terus apa Mat? Ada yang ditanyakan Mat? Ada lagi mungkin? Analog. Sok. Monggo balikin analog. Oh. Itu sih kalau pakai analog ya disesuaikan speakernya levelnya dengan area yang ditargetkan. Misalnya buat belandongan areanya dua lokal ya jangan terlalu kencang kan enak. Terus iya. EQ-nya itu pertama paling mudah sampean itu ngeplay atau nyetel ya lagu yang paling apal. Paling apal kan ini enaknya seberapa kan paham. Ya pakai itu dulu aja buat ngepasin. Di otak-atik equalizernya. Paling gampang seperti itu. Yang penting levelnya jangan terlalu kenceng. Karena targetnya terhadap dua lokal, disetel ukuran 4 lokal kan over, jadi nggak enak. Mungkin seperti itu. Mas Dodot silakan, barang lain tambahin. Udah kayak gitu. Itu sama. Cuman, ya, sama gitu. Cuman kan perbedaannya yang ditanyakan itu ke target apa ke prosesnya. Kalau prosesnya penjelasannya bisa panjang, tapi kalau proses ya garis besarnya seperti itu. Kalau tanya prosesnya banyak, bisa dari setting, bisa dari sumber, bisa dari cara mixing, banyak. Iya tadi kan buat nyetel lagu ya? Iya buat nyetel lagu, iya. Iya. Benar. Iya. Caranya iya. Pakai lagu yang paling hafal kan paham ini enaknya kayak gini gitu. Iya. Bisa. Iya. Enggak pengaruh. Ya. Dulu. Tergantung, pengaruh tidaknya tergantung. Gue boxing di monitor L, OTR, kan Oh nggak iya bisa, itu susah. kan Iya, nggak iya. bisa. Iya. Bisa dipecah, tapi syaratnya yang di dalam itu harus beda. Iya. Lewatnya AUX. Intinya kalau untuk dipakai monitor. Iya, inputnya Nah. yang berbeda, inputnya jangan LR ya. Iya. Jadi yang sebelah buat dalam, yang sebelah buat di luar, iya buat buangan, ya. Nanti kan kebutuhan levelnya berbeda, ya. Jadi inputnya harus berbeda, jangan dari master semua, iya. Yang satu dipakai AUX. Mungkin seperti itu untuk analog. Ada lagi?
Naon? Oh. Heeh. Heeh. Oke, silakan. Dipraktek. Iya, pakai Oke. suara. Ini kalau untuk gate, fungsionalnya sebenarnya kan sama, cuman dia keterbalikan sama kompresor ya. Kalau kompresor tadi membatasi sinyal yang masuk supaya tidak berlebih. Tapi kalau ini keterbalikannya, kalau ini threshold saya naikkan, dia tidak akan pernah bunyi. Cek, 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 cek. Cek. Nilai threshold ini, nilai threshold yang saya tentukan di sini di bawah level saya bicara. Dah? Oke. Kalau gate memang diperuntukkan untuk instrumen, terutama untuk drum set. Ya itu bisa. Cuman kalau rampak sih terkadang kayak gini repotnya. Kalau instrumen kita ngegate terlalu tinggi nilai thresholdnya, terkadang velocity pemain dia pelan, pukul pelan nggak bunyi. Repotnya di situ. Jadi terkadang tergantung kebutuhan kita aja. Kalau memang itu butuh di gate, secukupnya aja kita menata threshold dan menata rilisnya. Satu lagi, terkadang ada sinyal yang masuk ke suling. Ya. Kan kalau di tempat saya, ini. Mungkin penjelasannya seperti ini. Jadi ada sinyal yang masuk kayak pukulan keprang. Pak! Itu masuk ke suling. Mungkin bisa dipakai di suling ya. Untuk membatasi sinyal yang masuk ke suling tadi, bocorannya. Soalnya di tempat saya ada seorang pemusik yang memakai efek sulingnya, nggak tahu pakai efek apa, yang kodok tuh. Nah, kalau untuk suling, saya lebih menyarankan untuk jangan gate. Ya. Tapi kita potong aja frekuensi yang paling masuk, yang paling kenceng masuk di suling, itu di frekuensi berapa, nah itu yang kita potong. Di channelnya suling. Frekuensinya? Iya. Karena itu nanti ketika bareng dia tidak akan mengganggu. Tetap akan kenceng bunyinya plug daripada bocornya di suling. Intinya itu kan bocor. Iya, bocor ke suling. Itu kalau di gate terlalu tinggi, sulingnya niupnya pelan gak bunyi. Tapi sangat mengganggu, itu kayak suara robot tuh sulingnya. Iya benar, benar. Rata-rata Pengalamannya. memang kesulitan kita itu kadang kerja tidak bisa nyantai, harus ngawasi terus itu ketika pemain itu nggak ngerti. Jadi terkadang nyuling untuk saat ini lagu sekian, lagu ini pakai oktav. Terus nanti untuk rap kedua pakai pitch shift. Ya. Kayak robot. Ya. Tapi ketika dia selesai nyuling, efeknya nggak di-bypass. Nggak dikembalikan ke efek semula, itu yang repot. Ya mau nggak mau kita harus matikan atau dikecilkan. Nah, itu kenal di situ. Caranya berarti jangan pakai get. Iya, caranya cuma seperti itu. Ya itu namanya kerja keras, susah. Butuh kerja. Itu tuh kerjanya kayak gitu nih. Apalagi? Ada lagi? Ya kadang-kadang bingung mau ngomong apa atau yang ditanyakan apa. Setelah saya tanyakan kadang-kadang, nah itu. Sementara kan di lapangan persis sama lah. Di lapangan itu sama, Pasti. kendala seperti apapun sama. Pasti sama. Sama. Itu terutama saya di suling ada bocoran kayak gitu kan. Suling terutama mintanya naik. Setelah Iya. kerja dengan kendang, paknya kendang juga masuk ke suling. Sulingnya dari pitch, jadi pitch. Iya. Bukan pak lagi Iya. ke plaknya. Iya. Ya kan seperti itu kan? Iya. Tuh. Itu yang saya alami, mungkin juga teman-teman juga mengalaminya. Nah, itu terkadang kelemahannya player suling karena player itu nggak mengerti kebutuhan. Terkadang dia tidak mempelajari sumber. Dia menggunakan mic-nya siapa. Kalau dia pakai mic-nya sendiri, harusnya
Harusnya dia mempelajari, tapi terkadang enggak. Dan itu yang sering sekali saya temui, itu rata-rata feedback untuk bunyi nying nying itu rata-rata itu di frekuensi 4 kilonya dia naik. Nah, padahal bermusuhan dengan kita, rata-rata mikrofon itu yang kapasitas dan kualitasnya itu di bawah rata-rata, itu dia condol di situ itu tinggi. Nilai frekuensinya di situ itu lebih. Itu kadang yang bikin susah. Mau nggak dipotong itu bikin kotor, dipotong terkadang dia niup itu butuh tiupan nafas di situ. Itu yang susah. Tapi ya cari aman aja. Dalam artian dia juga nggak merasa kalau ini kita kurangi, kita juga nyaman. Intinya cuma seperti itu. Cukup. Yang lain. Bodor, iya mah bodor. Monggo. Ada lagi ayo. Pernah grup ini rame banget kok. Iya. Mang Cipluk orang makan apa ya? Aduh aja. Intinya kendala di lapangan masing-masing kan berbeda. Ada tip mungkin dari Mas Dodot untuk sistem monitor yang ideal gimana untuk panggung-panggung kecil gitu? Kalau untuk panggung itu sebenarnya sih player ya, karena saya dulu juga kan player juga. Iya. Jadi player itu sebenarnya sekecil apapun dia butuh monitoring sistem itu kanan kiri, karena letak player itu berbeda-beda. Terkadang kendala feedback dan lain-lain itu dialami oleh kita pekerja sound itu ketika rata-rata terkadang banyak orang yang menyepelekan monitor. Wis power iki bae, speaker iki bae. Padahal di situ itu faktor penting. Output kita nggak akan pernah kerja maksimal, nggak akan pernah kita bekerja sebagus mungkin tanpa monitoring yang bagus. Monitor yang bagus gimana? Yang horror apa gimana itu? Bukan. Fungsional monitor itu kan bukan untuk keras-kerasan bunyi. Oh. Tapi gimana caranya player itu bisa mendengarkan bunyi alat musik mereka dengan jelas. Meskipun itu bunyi bersamaan. Contoh misalkan gitar, ketika dia main sendiri dia dengar, ketika main bareng dia juga harus dengar. Cuman itu keinginan player. Nggak butuh suara kenceng, nggak butuh suara keras. Makanya itu anjuran untuk monitoring sistem itu kalau panggung atau di bawah. Kalau udah itu bicara alat musik, usahakan kanan kiri. Sekecil apapun kanan kiri. Kanan kiri artian mono apa stereo itu? Kalau untuk monitoring sistem itu sebenarnya tidak ada acuan stereo mono, itu tidak ada. Karena kembali lagi hakikatnya mixer monitoring sendiri itu dia tidak ada out, tapi out semua. Out. Seperti misalnya analog spirit live monitor. Spirit monitor itu dia colokan depan itu udah ada splitternya. Jadi ibaratnya dengan waktu mendesak kita tidak memiliki splitter, gunakan langsung di situ, itu dia bisa dual split di situ. Nah itu adanya cuman out semua, biasanya 12. Nah kalau bahasa di sini ada main, ada LR, ada mix, di situ nggak ada. Di situ adanya cuman satu, wet gas. Wet gas itu untuk monitoring kita sendiri. Bukan yang di depan untuk vokal itu ya? Bukan. Untuk vokal dan lain-lain itu masuknya out. Oh. Mulai 1 sampai 12. Jadi kalau misalkan kita pakai monitoring system tapi dengan mixer FOH atau mixer seperti ini, mixer analog seperti itu, gunakan mono saja. Jadi ketika salah satu pemain itu minta naik, semuanya akan kedengeran. Tanpa kita repot, naikkan yang sini, naikkan yang situ. Bisa juga dipakai dua, kalau memang mixernya itu out-nya banyak.
Dan insert atau EQ mungkin untuk memfilter monitoring kita itu banyak, gak apa-apa. Itu lebih bagus sebenarnya. Karena pengen yang di sana kurang kedengeran, naikkan aja yang di sana nggak usah. Bisa. Berarti bebas ya, suka-suka ya. Bebas. Yang penting kedengaran semua. Betul. Terus penempatannya yang bagus sih? Kalau penempatan yang ideal itu sebenarnya di tengah. Artinya panggung antara depan dan belakang itu di tengah. Dimana itu lebih jauh lari ke player. Karena player itu paten, nggak akan kemana-mana dia. Sedangkan vokal bisa lari-lari kemana. Makanya untuk monitoring vokal terkadang di depan kita menambahkan entah 1 atau 2. Kita pakai floor monitor. Itu fungsionalnya cuman itu. Jadi ketika dia ke depan, dia tetap dengar bunyi suaranya. Bunyi vokalnya tetap kedengeran. Oh, berarti kanan kiri menghadap ke dalam gitu ya, bukan di belakang gitu, di tengah. Bukan, tapi ya. iya. Ya begitu ya. Garis besarnya seperti itu. Kalau untuk yang acara lebih gede lagi, lebih rumit. Dia mintanya satu-satu dan kebutuhan satu persatu tiap player ini berbeda-beda. Tidak selalu semuanya bunyinya sama. Terkadang bunyi di pemain bass itu cuman bunyi gitar sama drum, udah. Begitu sebaliknya, di monitoring sistemnya keyboard itu ya hanya terdengar vokal, gitar. Tergantung permintaan si Betul. pendengar monitor ya. Ya. Berarti kanan kiri, nang tengah mas. Iya. Idealnya kanan kiri, karena dengan kanan kiri kita tidak perlu mengejar level yang tinggi, pemain itu udah denger. Kalau monitor, misalnya monitor di sebelah sini, saya main di situ, nggonku tambahi, sing ndok kene berok-berok, kebanteran nih kedokno, kebanteran nih, sing ndok kene, sing ndok kono, nggonku gak krungu. Tapi kalau kanan kiri naik satu, wes, yang sini denger, yang sana denger. Dan nggak akan mungkin yang sini teriak, karena yang sana nggak akan minta lebih, karena dia udah dengar dari samping sini. Idealnya seperti itu. Maksudnya terpisah? Gitu bisa. Satu AUX juga bisa. Tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya kayak mixer ini, AUX-nya kan cuma 3. AUX 2, yang satu FX. Nah kalau dibikin 2 misalnya terus satunya lagi butuh monitor vokal, tak delok endi. Kan nggak ada. Ya cukup pakai satu aja, yang satu pakai floor vokal. Cukup? Ada lagi? Terus tingginya sih? Tingginya ada aturan nggak? Kadang monitor tinggi banget. Ada yang iya kayak gitu kan rendah gitu. Menyesuaikan player, posisi player itu di mana? Setidaknya paling utama high Twitter itu harus kedengar di telinga. Ya misalnya pemainnya lungguh, pemain kendangnya rampake lungguh, sape dhuwur, SR dhuwur, plak plak plak. Haiku ditambahi gak krungu. Haike tinggi soalnya. Cukup rendah, menyesuaikan player. Dicengking mas. Angel. Nanti harus komunikasi dulu ya dengan pemain. Contohnya pemain mau berdiri apa mau duduk? Sebenarnya diharuskan seperti itu. Makanya kadang saya sering bilang ke teman-teman, jangan kita menganggap sepele meskipun itu ibaratnya tiap hari kita udah kerja kayak gitu. Tapi sebisa mungkin sebelum kita kerja menuju ke target kita kerja, tanyakan ke yang punya hajat. Acaranya apa? Seperti apa? Jadi kalau bisa usahakan pemain datang itu sumber udah masuk semua. Kita udah cek masuk semua. Tinggal ketika pemain datang kita baru tune. Kita baru proses mixing. Betul. Jangan sampai baru datang kasih kabel. Betul. Rusak kabelnya. Lama ya? Iya lama, itu jadi kendala. Betul. Iya. Kene kulan apa wetan kene? Apa ya?
Ya mestine sing jawab tetep pemain. Ya kan beda jeneng, Bok. Mungkin nang karena Setfield nang kene backsound sih. Atau mungkin mau nambahin. Enggak, maksudnya yang biasa di kulon yang dari belakang. Coba silakan ditambahin sama aku apa Ah, ge tukang. Aja meneng bae. Ya kalau menurut saya sih sesuai kebutuhan. Kalau menurut saya, kalau misalnya pengalaman saya paungnya kecil, contoh 46, mungkin lebih efisien di belakang mungkin. Terus kalau paungnya agak besar sedikit mungkin lebih bagus di samping kalau menurut saya mah. Ya kembali lagi ke kebutuhan kita. Kita menggarapnya musik apa, genre apa, seperti itu kalau menurut saya. Kesimpulannya berarti panggung kendalanya. Kalau panggung 46 di belakang. Ada jarak ini enggak? Oh iya perbedaannya. Ya langkah pemain ini Gary. Ya, oke. Harus sebenarnya yang paling tepat menjawab musisi. Berarti Musisi yang paling yang tepat harus menjawab. request panggung harusnya musisi ya, biar pas monitornya. Nah, Iya, jangan tukang sound ngikutin panggung. itu kan cuma tata letak aja kan sebenarnya. Iya. Selagi player itu merasa nyaman, nggak komplain, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Berarti intinya monitor itu harus sampai ke musisi lah ya, pemain. Intinya seperti itu. Kan memang untuk monitoring mereka. Oh, operatornya krungu monitor bingung. Ada lagi? Mas Upi, monggo. Berbagi ya pengalamannya silakan Monggo. tentang monitor, Mas Upi. Kalau saya sih lebih, kalau dari segi efisiensi sih lebih enak di kiri kanan. Soalnya dari teknik miking juga berpengaruh juga. Karena kan kalau misalkan monitor di belakang kiri kanan ada pemain suling misalkan di belakang juga, tadi pasti resiko kayak tadi bocorannya lebih beresiko gitu. Jadi kan kalau kan misalkan kita ngobrol aja ini sulingnya. Kita ada speaker di belakang. Berarti anggapan sama seperti kita dari depan. Karena miking itu karena seperti ini kan dynamic, karena ada yang hyperdynamic. Kalau dari pinggir kan 1 2 3 1. Kalau monitor udah di pinggir otomatis bocoran pasti minim gitu. Kalau di depan pasti bocorannya semakin berisiko gitu. Ya. Lebih efisiensi di kiri kanan gitu. Ausnya juga kalau emang ada fasilitas lebih mending dipisah gitu. Karena kebutuhan pelajar itu beda-beda. Misalkan kayak misal gitar di monitornya di sebelah kiri, suling sebelah kanan. Jadi kita bisa bagi. Misalkan kalau kata pemain gitar, Mas angkat dong yang saya. Jadi tinggal yang dekatnya di sebelah mana. Misalkan pemain gitar dekatnya monitor sebelah kiri. Kita bisa lebih tambahnya di kiri aja. Di sebelah kanan jangan terlalu boosting. Soalnya kan kalau misalkan satu pemain minta naik, pasti semua minta naik. Akhirnya kalau satu monitor gitu berisikonya gitu. Ya. Kalau di saya gitu. Ya, demikian tadi sekilas tentang sharing-sharing monitor. Barangkali ada yang mau nambahin lagi. Mas Heni, barangkali mau nambahin tentang monitor. Belum menang bae. Ndi wonge? Loh. Mas Heri nggak apa-apa Mas Heri. Kelalen. Aduh. Weh, pintere mau ora gelem madang. Gelut ya? Terus untuk monitor apakah wajib atau enggak itu? Maksudnya? Untuk kendang, kayak kita kan sering main organ kendang itu, apakah di panggung monitornya harus ada setnya atau cukup
full rank atau gimana? Kalau untuk monitoring kendang aja lebih baik nggak perlu sub. Karena kalau posisi kendang rampak dia duduk. Dia butuh monitoring jelas itu, terutama bukan hanya bem, kadang ini plaknya. Kalau ada sub, dia lebih condol bingung. Terus nanti minta taknya ini tambah, feedback akhirnya. Kayak begitu enggak pengalaman? Mending floor aja. Ya tergantung juga. Kalau dengan monitor kanan kiri playernya udah cukup, ya sudah cukup. Iya. Tergantung duwene, udah tergantung panggung. Iya, panggungnya ya ora Ya, Om. panggungnya ora digantung ya. Ya bener ya. Aman ya. Oke. Tergantung duwene. Masuk. Masuk. Kok nyalana panggung ya luput sing duwe panggung. Wong duwene panggung, orang duwe salon. Ya kan orang nyelana panggung, kudune musisi sing request panggung gitu kan mau. Sing arep nganggo panggungnya kan musisi nek. Duwene ngene orang duwe. Musisinya apa duwe ya orang, Mbok? Monitor. Panggung kok. Lanjut apa? Ada lagi? Hah? Oh ini lanjut ke mixing berarti Mas Dodot silakan. Teknik mixing ala Cak Dodot. Feeder. Iya. Kalau untuk aturan pada umumnya dan untuk teorinya sendiri, preamp yang namanya preamp atau gain itu memiliki ruangan. Orang-orang biasa menyebut headroom. Di mana ruangan itu bisa bekerja kalau ketika kondisional fader atau posisi gain kita mencapai 0 dB. Kalau di bawah itu belum bisa dinyatakan headroom itu bekerja dengan normal. Nah, kenapa headroom itu harus posisi segitu? Karena ketika kurang, kita mau ngecun, mau naikkan nurunkan frekuensi tidak akan pernah nampak jelas. Dan ketika berlebih, kita menaikkan atau menurunkan itu akan terlalu over. Makanya konvensionalnya mixing sebelum kita lari ke kompresor, tuning dan lain-lain, preamp-nya dulu. Nah, masalah preamp itu tiap-tiap mixer itu beda. Beda harga, beda kapasitas. Lah nek takon apike sing ndi apik kabeh. Nek gak apik gak digawe mbek pabrik. Tinggal kita sendiri yang pandai-pandai menggunakan. Nek nganggo mixer rego 1.500 piye, mixer harga 100 juta gimana, engko harga 1 M piye, tergantung usernya sendiri. Jadi pabrik itu cuman menyediakan, ya pabrik membuat karena ngerti wong Indonesia njaluk murah penak. Ya Banter maning ya. iya. Sebenarnya rame yang rame-rame dihujatkan di situ itu ini pakai merek A itu kepenak gue kayak kepenak. Sebenarnya kalau bicara bahasa enak itu apa ya, rasional sih, tergantung kita sendiri yang merasakan. Tapi jangan dulu berbicara enak. Benernya alat ini kerjanya gimana? Kita cari benernya dulu. Nah kalau sudah bener baru kita rasakan enak ora ya. Itu rame nggak di sana nggak di sini sama. Bisa dipraktekkan nggak? Coba dipraktekkan dari vokal dulu. Yang main fader 0 dB sama gainya seperti apa yang tadi mencapai 0 dB. Oh iya. Ya. Yang nyampe headroomnya seperti apa mungkin teman-teman juga bertanya di situlah. Kira-kira biar maksimal. Iki no. Posisinya repot iki. Harusnya iki sing keton iki, tapi iki aku tuh keton. Harusnya. Engko kamerane gak mlebu kene.
Iso, oh iya wis. Kene ae, kene ae. Ah. Komputer. Oke. Lah, ndi iki gambare? Oke. Cuk wilik. Lah dalah. Padang dalane. Ndi? Iya. Arep apa goyang joget cak iki? Cek, cek, cek. Ini posisi 0 dB di sini. Posisi feeder 0 dB. Posisi 0. Iya. Oke. Kamera yang situ. Ya. Cek, cek. Mana? Cek, 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 he. Ah, ini posisi gain 0 dB, feeder posisi 0. Ah, ini posisi feedernya. Ini posisi feeder 0. Dan di sini gainnya 0. Tapi di sini belum bisa dinyatakan headroom ini bekerja dengan benar karena sinyal masih mencapai minus. Nah, idealnya sinyal itu biasanya di situ ada sinyal warna hijau, kuning, merah atau pink. Idealnya preamp rata-rata cek 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 cek. Nah, di sini nih cek low. Lah di sini. Ini rata-rata kalau udah kuning, kalau udah di kuning ini mencapai yang namanya headroom. Di sinyal ini menunjukkan kuning, tapi di master menunjukkan tetap hijau posisi. Belum mencapai kuning. Ini dinamakan headroom yang benar. Kalau ini di bawah, feeder saya tarik ke bawah. Cek 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 cek. Ini misal ditambah low, cek 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 cek. Cuman bunyi segini, cek 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 cek. Kecil banget. Tapi ketika ini saya naikkan, low-nya akan gede. Cek cek low cek cek. Kita potong pun akan dia terasa low-nya. Cek 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 low. Sama-sama kenaikan frekuensi dan penurunan frekuensinya sama. Tapi dengan posisi 0 dB dengan tidak. Bedanya di situ. Gain itu penentu. Berarti gain dulu. Gain. Mencapai 0 dB. Iya. Kalau kelebihan suara baru turun fader. Nah, kalau untuk mixer, rata-rata mixer itu kalau yang per channelnya tidak memiliki LED sinyal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan knob solo, PFL solo itu bisa. Nah, itu keluarnya di master. Nah, di situ kita bisa tahu itu harus mencapai 0. Kalau itu 0, fadernya kita dinaikkan ke 0, matikan PFL-nya. Sinyal itu mencapai 0 atau tidak. Nah, di situ kita akan mengetahui fader mixer kita ini 0 dB-nya benar atau tidak. Nah, dari situ kita tahu 0 dB-nya seberapa. Kalau misal master udah naik 0 dB, di PFL udah 0 dB, tapi ketika naikkan fader sama-sama 0 dB gak temu 0, ya naikkan masternya. Jangan takut untuk menaikkan master ini, takut dengan tulisan di sini di atas 0. Karena yang bekerja di sini bukan tulisan, tapi sinyal ini yang bekerja. Terkecuali mixernya benar-benar akurat. 0 dikatakan 0, pasti ketemu 0. Nah, makanya itu. Kayak mixer ini juga. Terus kalau misalkan instrumen masing-masing di 0 dB ya, Ya. itu secara tidak langsung otomatis rata atau enggak?
Oh, dengan instrumen dengan acuan semua 0 dB ya. rata tidak. Ya. Berarti cuman membuka headroomnya saja. Iya, mengetahui headroomnya segitu. Kalau headroom ini yang paling baku, yang paling penting itu untuk jenis akustik. Untuk jenis akustik, terutama yang menggunakan sumber sinyal mikrofon. Karena mikrofon itu rawan dengan yang namanya bandwidth, rawan dengan yang namanya headroom, dan rawan dengan namanya yang bertabrakan dengan sumber. Sumbernya dibunyikan tanpa masuk mic, dia bunyi A. Ketika ditangkap oleh mikrofon, bunyinya B. Lain lagi nanti kalau mikrofonnya ganti, bunyinya ganti lagi. Sulitnya akustik di situ. Jadi kalau bunyinya A, diusahakan sebisa mungkin kita mempelajari. Oh, sumbernya itu bunyinya A. Misalnya plug. Ketika kita kasih mic, ketika kita mix, kita jangan acuan dengan apa yang kita dengar. Acuan kita mixing dengan apa yang kita dengarkan dari sumber asli. Yang benar seperti itu. Terkadang ada tempat saya bawanya pemain belum datang belum, oh kendangi tambahi, lone tambahi, oh takit midile tambahi. Ini player belum datang, nggak tahu mic yang dipasang apa, oh tuh. Terus pesan sama yang nungguin, ini kok aja dirubahi, jangan dirubah-rubah. Ya tancap dek, ya kan khayal. Sumbernya nggak tahu bunyinya seperti apa, mic-nya seperti apa bunyinya, tapi di sini sudah ditun. Padahal kita ngetun itu sebenarnya tugas kita terakhir. Karena player itu jauh lebih menentukan tunnya sendiri, lebih ditun dulu sebelum dia main. Tugas kita kan nek kendang ditabuh tanpa mic, kan pelan, orang nggak kerungu, tamu nggak kedengeran. Nah, tugasnya sound itu membunyikan dengan jujur. Jangan dibohongi. Dung duk munine ndok ngarep duk. Gak boleh. Wis jenenge nglemboni. Gak jujur. Oke. Basnya ditambahi, akhirnya oh mantep iki. Bas gitare urung muni, bas gitar muni, oh enak iki. Kike diponcal baruk. Oyo-oyo ansap. Bunyikan suara di sound, itu tugasnya cuma apa? Memperkeras bunyi sumber yang ada. Itu tugasnya sound. Bunyinya vokal ini kalau vokalnya nyanyi tanpa mic, enggak dengar. Orang di depannya enggak dengar apalagi dari FOH. Kasih mic. Nah suaranya, nah suaraku ini terus digawe ya lucu kan. Yang nyanyi dari lucu. Intinya cuma seperti itu, mixing itu gambarannya. Seperti orang masak. Umumnya sayur asem ya tetap kecut. Tetap kecut, asem. Lah masalah manisnya sepira, asinnya sepira tergantung yang masak. Itu selera. Enggak ada acuan. Tapi di situ ada garis besar. Jangan asem ki kudu kecut. Itu wajib. Nah, sumber juga begitu. Tak, bunyinya tak harus seperti ini sesuai sumber. Nah, masalah ki tambahi hae ki saiki saweger tik cocok. Tergantung yang mixing. Jadi jangan punya acuan, oh saya pengen mixing seperti itu. Jangan. Karena satu, sumber yang dikelola tidak sama, dan dua, setiap operator bukan selera. Nek bahasa saya bilang lebih memiliki gaya mixing yang berbeda. Makanya terkadang ada orang bilang, wah isone gak flat iki, isone gak flat. Nek bilang sama-sama flat, saya tak cerita. Setiap ada pameran besar-besaran di Grand City Mall Surabaya, itu bukan cuman merek-merek biasa. Nexo, RCF, JBL, bahkan sampai Towa. Ada Towa Lenere. Itu mereka menyatakan ini sound flat, iki sound flat, for akustik, akustik dan lain-lain. Ketika dibunyikan dang, orang nana sing padha munine, terus bisa dibilang di mana flate?
sebenarnya yang jauh lebih kita kejar untuk porsi kita bekerja. Jangan bilang ini sound bagus atau tidak. Kejarlah target kita bekerja. Kalau target kita wayangan, ya bunyikan wayang. Cek sound wayang. Wah, gamelan gak muni. Oh, iki keliru berarti. Oh, job-jobane wayang sing digital DJ. Jadi sebenarnya nilai flat sendiri itu nggak ada aturan, nggak ada aturan baku. Flat itu harus seperti ini. Contoh, sama-sama kita mengejas menggunakan smart left. Mas Rokib ngejas, saya ngejas, terus teman lain ngejas. Sama-sama yang dijas speaker yang sama. Untuk menentukan cross point pasti tidak sama, benar? Nah, rata-rata orang itu sekarang tergantung apa? Tergantung terlalu mendewakan alat. Sebenarnya smart left itu bukan untuk tolak ukur kita. Tapi smart left itu melupakan alat ukur, alat bantu kita. Kembali lagi yang menentukan kita. Karena kita yang tahu di mana batas alat kita bekerja. Bukan alat kita dipaksa bekerja seperti smart left. Hancur. Pasti hancur alatnya. Jangan dipaksa. Speaker ACR, jas smart left. Oh, iki munine kok JBL, lunene kok JBL. Meprak suarane. Wis jelas rusak, positif. Rata-rata kan seperti itu. Jadi nek menurut bahasane Likarilem, ya apanane bae. Alat yang ada itu dimaksimalkan seberapa, ya saja dipaksa, jangan dipaksakan. Karena kerja ya pengen aman, aja ana sing trouble, aja nek sing gosong. Butuhnya aman, sing main ya nyaman. Cuman itu tok sebenarnya. Nah, yang paling baku itu kita harus tahu headroom itu. Satu channel cukup. Oh, headroom kita segini. Berarti untuk nanti menentukan per channel, sebisa mungkin jangan melebihi itu. Karena itu patokan satu channel. Ketika kita maksimalkan di situ, bunyi 24 channel, bareng guru. Gak jelas. Karena headroomnya sudah habis, nggak ada tempat. Oh, berarti ditentukan dulu satu channel headroomnya, terus kemudian kita mau event apa itu nanti dibagi berapa channel gitu ya? Betul. Oh, berarti nggak harus posisi fader 0 dB? Tidak. Tidak mas, begitu. Jadi 0 dB ini bisa jadi acuan paten, bisa tidak. Apalagi kalau satu mixer. Kalau dua mixer mungkin bisa diterapkan feeder itu rata 0 dB. Tapi kalau satu mixer tidak bisa. Karena begitu gain ini naik, otomatis AUK ini akan naik. Preamp AUK ini akan naik. Meskipun dia berdiri sendiri, tapi dia ada kaitannya dengan gain. Secara otomatis, oh monitorku tambahi kurang. AUK buka gawedi. Akhirnya gain kan naik. Nek gain naik, mas cukup. Ngarep kebanteran. Gak tidoknya ya lucu. Ya tetap diturunkan. Intinya seperti itu toh. 0 dB acuan headroom itu hanya untuk dimana kita mengetahui alat iki kerjanya seperiro, bekerja seberapa dia, baik mengeluarkan headroom, baik kita mixing, keterbatasan dan kelebihan dia mixing seberapa, kembalinya tinggal kita yang nata. Ini sama-sama keluar segini sampai ini bunyi sinyal kuning, di sini bunyinya A. Sampai terapkan preset di sini masuk ke Midas M32, bunyinya nggak akan pernah sama. Di Midas jauh lebih clarity, jauh lebih bagus, karena preampnya lebih bagusan dia. Nah, nek takon lah carane main podo piye? Ya gampang. Ikuti ini sesuai preampnya. Kok gak banter? Manajemen banterno. Karena sesuai prosesi mixing, yang namanya mixing itu meracik, bumboni,
bukan untuk proses balapan, bukan untuk proses mastering. Proses mastering itu urusannya ini, urusannya DLMS atau crossover dan lain-lain. Kurang banter ya banter no. Sesuai dengan kapasitas komponen yang terpasang, baik itu power dan speakernya. Selagi di situ nggak distors, aman, nggak ada di situ putus, dan itu nggak ada yang menyalahkan. Wah mixingmu kurang bener, wah mixingmu signalnya gak banter, nggak ada. Tapi kalau pengen ngejar ini bunyi kenceng, silahkan. Tapi jangan tanya kalau bunyinya kotor. Kok alatnya disalah no. Wah gak enak ini merek iki, samine rusuh. Alatnya yang kena. Padahal alat ini dibikin sesuai kemampuan dan keinginan kita. Ya njaluk semurah lah, sing kepenak. Intinya cuma seperti itu. Rata-rata banyak orang itu menyalahkan, ini nggak baik, ini nggak bagus, ini kurang baik, ini kurang bagus. Sama-sama merek England, merek USA, sama juga. Ada lemah dan lebihnya, padahal build up. Berarti kan kembalinya barang itu cuma menyediakan untuk kita bekerja. Lah sebaliknya kita harus tahu batas kemampuan dia bekerja sampai seberapa, kan seperti itu. Tidak ada acuan ini harus seperti ini, kebutuhan saya seperti ini. Nah, kebutuhannya teratakan powerin jaluk kron. Gak enak iki gak kron suarane gak belek ngono. Wah ya rusak. Kembali duwike kapan? Beli yang sesuai kemampuan, sesuaikan alat yang dibeli itu sesuai daya maksimalnya dia, jangan berlebih. Kalau awet. Munini insya Allah ya bener, karena dia tidak dipaksa. Nek wis dipaksa ya, wassalam. Saiki main, oh enak, ngesok apa arep main, lho sampai gak muni tibake. Wingi mati wae karo, wingi mati gak ngerti. Intinya kayak gitu. Ya. Kembali ke headroom, penentuan headroom 0 dB. Berarti fader harus 0 dB dulu ya, Cak? Untuk mengetahui memang fader itu harus 0 dB. Setelah kelebihan sinyal baru nanti turunnya fader. Betul. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, makasih. Intinya meratakan sumber sinyal dengan headroom yang ada itu tujuannya biar nilai RMS yang masuk ke mixer ini tidak melebihi minus 8 dB. Karena ketika RMS ini melebihi minus 8 dB, sudah bisa dipastikan ini distors. Karena batas kemampuan master rata-rata segitu. Terkecuali dengan mixer yang kapasitas bit rate-nya untuk mixer digital atau analog yang harganya mahal, itu baru bisa. Itu sama-sama sinyal tinggi pun dia masih bagus karena headroomnya bagus. Dan kapasitas bitrate-nya kalau di sini tertera 48 kHz. Kalau mixer yang tinggi itu 96. Dibunyikan di sini, dibunyikan di 96. Kecil bunyinya, tapi ini mau digedein kayak apa? Tetap jernih yang ini daripada yang ini. Bedanya di situ. Kembalinya tetap preamp. Kalau kita mengacu ke situ, insya Allah nggak ada. Wah, barangku elek. Nampani tanggapan gini izin aku. Salonku elek. Jangan. Apa adanya dimaksimalkan. Jangan sampai dipaksa. Kalau nggak dipaksa insya Allah aman. Karena dia bekerja sesuai fungsionalnya. Speaker pun sama. Di situ ada nilai normal RMS dan peak RMS. Orang bilang, wah buatku gede speaker 2400. Ternyata 2400 peak. Dikasih power yang gede di atasnya itu. Der bul mati. Ya tukangnya power. Jadi tujuannya speaker diberikan buku panduan. Di situ ada respon frekuensi. Di situ ada batas SPL, ada batas penggunaan RMS power. Itu fungsionalnya untuk diamati. Biasanya jarang.
melihat di situ, wah tuku speaker gawedi, sepule gawedi mesti kuat ya. Tuku gak tinggu, gak ada powernya sing tinggu cilik ya. Lah kok enak sing wingi speakernya. Powernya kurang gede. Karena kebutuhan RMS speaker dan power itu berbeda. Ketika kita menyatakan contoh untuk penggunaan 4 ohm, speaker nilainya 1200 RMS peak, berarti itu sudah di store. Normal RMS-nya berapa? Misal normal RMS-nya 1000. Kalau 2 speaker berarti 2000. Carilah power di atas 2000. Misal 2500. Pasti bisa saya pastikan bisa ngover dan bisa bekerja dengan normal. Tapi nek powernya cuma 1800, ya jangan harap. Jangan berharap bunyi speaker itu benar. Karena secara kebutuhan dia, ya ibarat ya kayak kaki lison lah, mangan sepiring kon ngangkat janjet ya ora kuat. Nek salon cilik ya kuat, sesuai dayanya. Sak piring ngangkat salon siji, nek mangane 5 piring yang ngangkat janjet. Ya, kayak gitu tok bedane. Ada lagi mungkin? Praktek apa? Apa sih? Apa gue? Ada pertanyaan dari penonton luar. Apa gue? Cara menghubungkan 2 mixer. 2 mixer apa? Analog apa digital? Terus apa sih Ki? Wacane apa sih Ki? Hah? Ora Ki maksudnya Ki apa Ki? Oh, jeneng wonge. Oh. Cara menghubungkan 2 mixer. Kira-kira gimana ya berarti caranya gitu, Pak? Oh, dari Diki Zulkarnain di YouTube. Live ini live. Oh. Kalau untuk menyambungkan 2 mixer itu kalau untuk sistem monitoring dan sistem FOH itu kalau analog sudah jelas kita butuh splitter. Splitter itu kalau kita nggak tahu bahasanya splitter itu menggunakan satu sumber untuk 2 proses mixing. Yang satu untuk mixing monitoring, yang satu untuk mixing FOH. Pembagi lah ya. Pembagi, splitter. Artinya di-split, dipecah jadi 2. Kalau untuk mixer digital tergantung. Karena dari berbagai mixer digital itu macam-macam. Ada yang bisa connect mixer to mixer, ada yang harus mixer melalui DL atau digital stack box. Masing-masing setiap merek punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Tergantung kebutuhan kita aja. Itu untuk membagi mixer, membagi 2 mixer. Oh, begitu ya. Terus kalau digital sering dengar itu istilahnya kalau 2 mixer pakai istilah sharing gain. Ya, ya itu sharing gain itu maksudnya gimana itu? Kalau untuk sharing gain itu berarti bahasanya mixer to mixer. Biasanya yang rata-rata dipakai teman-teman itu biasanya X32 atau M32 dengan M32R atau X32 compact. Karena compact ini untuk lokal inputnya dia terbatas cuma 16 channel. Tapi kalau dia connect secara digital, koneksi AES, dia menjadi 32. Nah, dengan proses sharing gain itu di menu setup ini ada. Di menu setup ini ada yang namanya HA split gain. Nah, HA split gain ini. Ini ketika kita tekan, kita mau menaikkan gain seperti apapun di sini, itu nggak akan berpengaruh ke mixer yang satu. Tapi kalau ini nggak ditekan, seketika ada perubahan di sini, yang depan akan ikut. Jadi lebih baiknya kalau menggunakan sharing gain, dua-duanya di-split. Tapi sebelum melakukan split gain,
lakukan dulu proses penerapan preamp. Di sini preampnya. Ini bisa dirubah-rubah. Bisa dirubah sampai angka berapa bisa dirubah. Oh, keluar noise kan? Nah, bisa dirubah sampai berapa aja ini. Sampai batas tingginya. Nah, kenapa saya bilang sebelum di-split ini harus ditata? Karena ketika ini udah di-split, preamp ini pun yang akan ngirim ke mixer FOH itu nggak akan pernah berfungsi. Ketika ini dinaikkan pun nggak akan pernah berfungsi. Kalau split gain HA atau head amplifier ini nggak kita split. Intinya seperti itu. Kalau menggunakan DL pun juga demikian. Alangkah lebih baiknya tetap menggunakan HA split gain atau lock stack box. Karena di situ satu alat kita bagi menjadi dua. Jadi jangan sampai proses di sini ini tidak dipikir. Karena ini proses nanti masuknya gain yang masuk ke mixer depan itu seberapa. Kalau di sini kecil, di depan sampai gain ini mentok pun, trim ini sampai mentok, dia nggak akan bunyi. Nggak akan bunyi kencang. Signalnya pasti kecil. Berarti kalau pengen gayanya nggak sering pakai splitter analog ya? Ya, Mixer ya? Kalau menggunakan lokal tetap pakai analog, pakai splitter analog. Terus idealnya sih biasanya untuk Mas Dodot settingan awalnya gitu kalau mau split gain biasanya berapa? Apa tergantung sumber bunyinya apa gimana? Saya biasanya pakai check mic ini. Oh, jadi headroom di sini harus sama dengan yang di depan. Kalau belum sama dengan yang di depan, berarti harus naikkan preamp ini. Kalau gain kita kan di luar ini. Ini nggak akan berpengaruh ke sana. Tapi kalau ini yang berpengaruh, preamp ini. Dengan kita menaikkan gain seberapa, ini akan naik dengan sendirinya, gain ini. Nah, sebelum itu naik berlebih dan sebelum ini kurang, ini kita cari dulu untuk satu channel preamp. Satu channel untuk menentukan preamp berikutnya. Itu baru kita split. Itu yang selama ini saya menerapkan aman sih di situ. Mulai dari sharing gain sampai sekarang pakai digital stack box juga seperti itu. Ada lagi mungkin? Nah, sebenarnya kalau untuk subwoofer sendiri itu subwoofer itu tidak bersifat stereo. Yang namanya subwoofer itu sifatnya mono. Itu yang benar. Tapi terkadang kembali lagi tergantung kebutuhan kita. Untuk pengambilan sinyal, untuk pengambilan input itu nggak berpengaruh dengan suara subwoofer yang keluar. Nggak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh besar ketika kanan kiri itu yang berpengaruh besar satu, jarak. Jarak antara box ini dengan box ini. Kenapa jarak ini berpengaruh? Karena dia penentu magnitude. Dan ketika jarak ini nggak tepat, di situ akan muncul cancel. Yang sini keluar min plus, yang sini min plus. Nah, ketika jarak ini nggak benar, di sini keluar plus, di sini ketemu minus. Makanya terkadang di suatu sudut itu pasti lubang, gak kedengeran sub di situ. Nah, dan yang rata-rata mengalami cancelling itu rata-rata subwoofer. Kenapa? Karena gelombang subwoofer itu tidak rapat seperti ini. Gelombang subwoofer itu seperti ini. Makanya rawan terjadi cancel. Terus yang kedua delay. Kalau untuk subwoofer sendiri yang rata-rata menjadi pertanyaan cancel itu jarak sebenarnya, magnitude dari keluaran speaker ini yang menjadikan ini cancel.
Jarak penyentuhannya dari box. Ya. Tergantung nilai boxnya. Boxnya kita itu berapa senti, berapa meter. Dengan box double atau single. Kalau misalkan box single, mau kita tata gimana? Berdiri atau tidur atau miring. Nah itu yang jadi tolak ukur nantinya. Kalau misalkan dua box single ya, kita tidur posisi port ketemu port di tengah, lubang ketemu lubang di tengah. Itu nanti kita ukur ujung sini sampai ujung sini itu ketemu berapa. Nah itu harus ketemu kelipatannya untuk menaruh sub berikutnya. Itu nggak ada pengaruhnya. Iya. Kalau yang sebenarnya subwoofer itu sifatnya mono. Mono itu artinya dia tidak ikut master LR. Makanya terkadang mixer seperti mixer ini pun ada fasilitasnya. M strip C yang artinya mono atau center. Ini memang dipergunakan untuk subwoofer. Tapi terkadang ada juga teman-teman terutama yang memakai sistem-sistem yang simple kayak gitu. Ya udahlah pakai LR aja, manajemen 3W cukup. Ada yang pakai pengen murah lagi lah 2W, ada. Itu nggak ada masalah. Yang menjadikan sebuah masalah itu apa? Ketika kita melakukan panning, melakukan pen pot, belok kanan atau kiri, tapi di situ yang mempunyai bunyi sub itu yang repot. Tapi insya Allah di situ aman juga. Karena apa? Jarang juga bunyi stereo, bunyi yang bandwidthnya lebar itu masuk ke sub itu jarang. Kayak gitar jarang. Terkecuali untuk band. Untuk band itu subwoofernya terkadang kencang, terutama untuk genre rock. Itu kencang ke subwoofer. Makanya rata-rata untuk sistem yang lebih up itu rata-rata menggunakan 3 input. 2 LR ini untuk atas, yang satu untuk subwoofer. Rata-rata seperti itu. Karena mereka memang benar-benar bunyi ini clean. Yang mereka nyatakan ini tidak butuh masuk subwoofer, dia nggak buka di subwoofer. Nah, kelemahan dan kelebihannya subwoofer mono kalau kita nggak bisa menggunakan rata-rata tertipu hasil out enak ketika rekaman jadi lo kok tahu bisa gak enak sape. Nah itu sebenarnya ada caranya ada. Misal contoh kita menggunakan processing mono sub, subnya di AUX. Satu channel kita bunyikan untuk play musik. Nah menurut kita yang pas itu buka seberapa. Nah dengan kita membuka segitu, nanti per alat musik itu bukanya juga segitu yang membutuhkan sub. Misal bass drum juga harus segitu, sama bukanya. Nah kalau kurang low atau apa-apanya, ini jangan diutak-atik. Karena fungsionalnya AUX atau mono itu cuman switch pemisah agar subwoofer itu tidak masuk ke LR system. Intinya cuman seperti itu. Nah untuk masalah tune, kurang low, kurang mid low-nya, ya harus EQ. Itu baru nanti kita nggak tertipu. Cuman terkadang apa kalau menggunakan sistem 2W kadang agak lucu. Vokal jek 2W bisa vokalnya. Lu kurang kandel. Ya dibuka sampai sedikit. Nggak masalah sebenarnya kalau sistem mau monosub atau enggak itu nggak ada masalah sebenarnya. Kembali lagi kalau penataan sistem kita itu benar, terutama ini yang menjadikan vital. Makanya tadi Mas Rokib bilang dengarkan lagu yang paling sampean seneng. Kalau sampean seneng sama satu lagu itu pasti hafal. Bunyinya pasti hafal. Menit sekian bunyi tik. Sampean bunyikan di sound, "Lah mun ini gak ono tik-tike." Berarti kurang. Settingnya ini kurang benar. Kalau udah sesuai dengan yang terbiasa sampean dengar, pasti ini benar. Kalau ini nggak benar, untuk mixing pun sampean susah. Dan pasti hasilnya mixing nanti dibohongi. Wah, level enak. Rekotin menit di playbook. Loh, gitar gak muni, kurang banter. Karena dibohongi oleh ini. Makanya Mas Rokib menyarankan tadi nggak apa-apa, mungkin
kita belum bisa beli atau apa nggak apa-apa, tapi jangan dipaksa. Gunakan itu secukupnya. Dan jangan sampai dengan kita menata untuk maju mundurnya cross point itu bisa berdampak negatif ke komponen. Jangan sampai. Misal 10 sama 18. Wah, 10 terlalu rendah, kasihan. 18 terlalu tinggi pun ya melas. Kotor jadi nih. Ya kita ambil di tengah-tengah aja. Insya Allah diambil di tengah pun kalau dengan posisi SPL kita aman, kita tetap aman. Karena kita bekerja pada ketentuan kinerja speaker, bukan kita memaksa mereka bekerja. Intinya cuma di situ. Jangan. Kembali lagi Mas Rokib tadi berpesan, yang dinilai flat itu bunyinya. Jangan equalizernya ini flat di tengah. Kalau equalizer ini flat di tengah, itu sama juga nggak fungsi dia. Harus dicari. Nah, untuk mencari gimana? Ya naikkan aja satu persatu. Oh, aman, aman. Ketika sampean bunyi kenceng, bunyi standar 0 dB ya. Pasti salah satu titik frekuensi ketika sampai naikkan pasti terdengar bunyi tidak nyaman di situ. Entah itu distor atau sakit di telinga. Nah, itu yang kotor. Itu boleh dipotong. Potong aja langsung. Intinya seperti itu. Nah, kalau untuk mixing juga sebenarnya seperti itu. Nah, misal kayak mixer analog seperti ini, itu ada knob mid sama frekuensi yang ada garisnya seperti ini. Berarti dua knob itu berkaitan. Yang tulisannya mid itu berarti menjadi gainnya frekuensi mid ini. Tidak selalu ini berbunyi mid. Jangan dinilai, oh ini middle, jangan. Frekuensinya dulu di mana arahnya? Kalau frekuensinya di 12 kilo, apa ya mid? Ini high. Kalau frekuensinya letaknya di 80, nggak bisa dibilang mid. Ini punyanya low. Intinya seperti itu. Nah, itu bisa dicari. Untuk mencari sumber yang kotor, naikkan aja ginnya. Gin mid tadi naikkan, frekuensinya puter. Ketika di situ terdengar bunyi kotor, terdengar bunyi yang nggak nyaman, udah tinggal balik aja. Gin yang tadi kita naikkan, kita turunkan. Udah selesai. Terkadang yang terjadi sering feedback, sering apa dalam mixing itu ketika player minta, Mas, Haiki angkat. Nah, kita sebagai operator, sebagai orang yang menghadap di mixer harus tahu player itu minta naikkan high-nya itu karena apa? Karena dia nggak mendengar di bunyi set fill, atau memang sumbernya kurang, atau memang sumber dari mikrofon ini berlebih untuk frekuensi yang lain. Misal, high ini bisa nggak nampak kalau di sini kelebihan. Contoh misal seperti ini. Ini kondisi flat, mixer flat, nggak ada apa-apa. Ini misal seperti ini. Low, cek. Nah, misalnya sumber kita seperti ini, Mas, high naikkan. Jangan dinaikkan high-nya. Feedback sampean pasti naikkan high. Berarti ini kan kelebihan di mid ini. Ya kita cari aja, tinggal geser cek. Ah, ini kelebihan. Potong cek. Bunyi kan high-nya. Tanpa menambah high, ini akan bunyi. Tapi rata-rata yang keliru itu bukan seperti ini. Yang rata-rata high naikkan masuk langsung aja. Siki wae, nak iki muni. Ternyata nging bingung. Akhirnya yang sering terjadi vokal turunkan. Vokalnya berak-berak, Mas, monitorku gak kerungu. Akhirnya seperti itu. Sering ya teman-teman ngalamin seperti itu, sering ya. Nah, kuncinya seperti ini. Caranya seperti ini juga. Jadi yang diminta pemain, yang diminta player, itu jangan sepenuhnya kita menuruti kemauan mereka. Kita tetap memenuhi, tapi langkah kita harus tepat. Tepat langkahnya itu ya seperti itu. Dilihat sinyal yang masuk, yang lebihnya apa gitu. Kalau untuk sinyal itu nggak bisa kita melihat. Kalau terutama untuk analog. Ya. Tapi kalau untuk di digital ini ada memang fasilitasnya. Kalau untuk analog ya udah. Misal mid sama frekuensi itu tadi yang ada garisnya ini. Ya udah ini ginnya aja naikkan. Frekuensinya puter. Pasti di situ muncul
frekuensi yang kotor. Ya kayak gini tadi. Misal contoh kayak seperti ini. Cek cek cek. Nah, cek 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 cek. Nah, ini kan keluar bunyi beda-beda. Nah, ini pasti terdengar. Salah satu yang itu kotor, yang itu sakit di telinga, itu aja potong. Udah. Sumber yang mereka butuhkan seperti apa? Cuman itu aja. Berarti di channel tersebut misalkan minta high, ada kelebihan channel mid atau low ya? Betul. Jadi yang Kita berarti yang menurunkan yang betul. Yang saya maksud berlebih tadi itu bukan dari channel lain, tapi dari channel itu sendiri. Karena apa? Satu, sulitnya akustik itu karena kita harus menangani dua. Kita harus mendengar bunyi sumber akustik asli, dan yang kedua, kita harus tahu seberapa respon mic kita. Bunyi di situ A bisa keluar di sini B. Karena ini nggak tentu. Dan nggak mungkin untuk kita di kelas saja, di kelas ini beli mikrofon yang ori. Nggak akan mungkin, itu bukan target kita. Ibarat jujurnya kan, wong saya kelasnya petani, jangan disamakan dengan kelasnya direktur. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus tahu yang kita gunakan ini seperti apa, bunyinya seperti apa dulu. Makanya saya sering terkadang kalau ketemu dengan player lain, saya nggak di depan saya suruh nunggu anak-anak. Atas section saya depan belum ngapa-ngapain. Saya merhatikan sumber mereka yang bunyi dari alat masing-masing, terutama akustiknya. Karena beda player kendang, beda setting, beda power, beda caranya bermain. Tune-nya pun pasti beda. Nah itu tune itu nanti yang saya jadikan patokan untuk saya mixing. Jangan sampai saya mixing itu keluar dari area itu. Sebenarnya kuncinya cuma itu aja. Nah kalau saya nggak pintar sebenarnya, teman-teman saat rapi, terlalu banyak cancel, terlalu banyak frekuensi yang berlebih atau terpotong, susah mixing. Ya seperti ini contoh. Ini nggak ada EQ, nggak ada apa-apa. Normal kita bunyi kayak gini udah denger enak kan? Tapi kalau ini nggak bener, nggak mungkin ini bunyi kayak gini. Ya bisa jadi mau ngono ta. Anak sing bluk-bluk ngono. Betul. Ya idealnya tetap ini harus benar dulu sistemnya. Makanya dibilang sound system. Nah sistem itu ayo tuh beda lagi loh. Jangankan untuk apa? Untuk sound system yang untuk kerja seperti ini. Balap ono sistemnya kok. Menggunakan sistem yang berbeda pasti hasil desibelnya juga beda. Contoh banyak teman-teman yang menggunakan trik seperti ini, trik seperti ini. Itu kan bagian dari pemecahan sistem kan. Sistem mereka untuk menangani balap. Makanya ibaratnya seperti contoh saya sendiri, Mas Upi, untuk balap. Bukan saya ndak mau, karena kinerja kita nggak di situ. Sistem kita mau dipasangkan untuk balap, remuk kabeh. Bener ya Mas ya? Soalnya kerjanya bukan di situ. Kalau kita menginginkan balap, ya buat sistem balap. Bikinlah spek yang balap. Mulai dari box system dan setting. Benar-benar balap. Betul. Ya ibaratnya entah itu mau diapakan saja, ya gunakan sistemnya balap. Kalau kita untuk bekerja sistem tata mixing, ya kita gunakan yang untuk kebutuhan tata mixing. Kembali lagi di awal tadi kan, kita bekerja itu yang jauh lebih kita kejar target. Udah. Nek targetnya dangdut ya wis nek no dangdut sampai ketemu enak. Kike krungu kendangnya muni beres. Wah aku sik ngesuk main karo nyupal apa. Wah. Sing disetel tiba nih biji pongpong. Nyawetel kendangnya kok met kok gak muni duk duk belas. Kok buk buk. Targetnya udah keliru. Targetnya dulu harus tepat. Di samping penataan sistem yang benar tadi, baru kita kejar target. Untuk penataan PEQ atau EQ yang lain, monggo silahkan. Tapi selagi target itu belum terkejar, ya wis jangan lari kemana-mana dulu. Perbaiki dulu ini sistemnya. Karena ini titik akhir. Ibaratnya ini orang masaknya kita di sini, ini bumbunya masak di sini.
ini nanti akan memudahkan kita ngeracik bumbu di sini. Intinya cuma seperti itu. Kalau ini udah ada komplit perlengkapan bumbu, masak ya saya enaknya dewe. Wah, ini masak jangan asemnya, pakai asin kayak ini. Tetap dia terdengar asin, gak akan mungkin terdengar manis. Tapi nek ini gak jelas, bumbunya gak komplit. Pakai asin, gak ono uyahe, kok ini gak ono uyahe ya percuma. Reduwene apa? Gak ada uyahe. Ada lagi? Nah, wes ini mah ada suwang bunyi sembunyi alias mendelik asar robot. Ya sebelumnya saya minta maaf sama senior, mungkin pelajaran ini bagi senior udah pada paham ya. Oh tidak, di Jadi- sini semuanya sama. Intinya belajar bareng. Yang di sini pinter ya tidak merasa pinter. Ya Yang mohon belum- maaf dalam artian saya terlalu banyak nanya. Oh gak apa-apa. Ya itu malah justru yang Iya. yang penting dalam pertemuan ini itu yang penting di situ. Ya barangkali ada yang mewakili dari pertanyaan saya, kan kadang-kadang ada. Ini saya ada pengalaman kemarin, Mas. Ya. Saya terus terang kalau di tempat saya cuman pakai sub 4. Acaranya juga kuartet. Pakai panggungnya 4x6. Nah pas cek vokal kemarin dari teman saya juga dari player ada yang ngecek vokal. Mungkin menurut dia vokalnya kurang low. Tapi kalau menurut saya vokalnya sudah cukup. Adakah hak patennya, maksudnya vokal itu harus segini low-nya atau selera, Cak? Kalau untuk vokal sendiri, yang namanya vokal itu tidak ada vokal itu masuk ke subwoofer. Itu hakikatnya vokal. Ya. Jadi nggak ada vokal itu suara bleduk bleduk bleduk, itu nggak ada. Itu hakikatnya vokal. Tapi terkadang ada memang orang itu yang minta, Mas suaranya kurang gede, gedein. Selagi kapasitas kita masih ada, ya wis diikuti saja. Entah setelah dia pakai nanti ketika main kita turunkan. Makanya saya sering kayak gitu. Jadi intinya saya tidak menyalahi aturan di sini ketika mereka main, tapi ketika orang yang minta bassnya gede itu tadi ngomong, dia tetap terpenuhi. Oh ya bassku gede. Kayak gitu. Sama. Analog dengan digital ini tidak ada bedanya. Jadi jangan pernah takut teman-teman yang punya analog melihat ini, wah ora bisa, di sini tutulan tok, langkah puterane. Sama. Sebenarnya sama. Basicnya mixer itu semuanya sama. Cuman beda ada tambahan fasilitas, ada beda tempatnya. Nek misalnya auke ada yang di sini, ada juga auke yang di atas. Contoh Mackie SR. Itu di atas AUK. Frekuensinya di bawah tuhnya, bukan di atas. Nah di situ ada tambahan juga yang lain, ada juga mixer yang lain juga. Tapi basicnya hakikatnya sama. Isinya mixer itu ya gain, parametrik EQ. Nah yang bikin beraneka ragam itu parametrik EQ ini. Kalau untuk mixer analog itu yang jauh lebih gede, itu rata-rata komplit. Satu parametrik EQ memiliki gain, frekuensi, dan Q atau bandwidth, atau bahasanya mempunyai pelebaran dan penyempitan titik frekuensi. Bedanya di situ. Untuk kesemuanya sama. Ya ada insert, ada direct out, bahasanya sama. Nggak ada yang berbeda. Kalau di sini tulisannya HPF, mungkin di mixer lain nggak ada tulisannya, tapi ada gambarnya seperti ini, sama maksudnya. Di sini bahasanya polarity, wah nang kono lengkap. Polarity. Tapi ada gambar 0 di garis seperti ini, sama. Intinya basicnya cuma di situ. Di sini bahasanya oh ki Solo, ndok kono Seragen. Kak, ini Solo, di situ PFL ada. No. Ada.
Sebenarnya cuman beda bahasa aja. Kalau di Yamaha nggak ada bahasa Solo, adanya cuwe. Mixer Yamaha, tulisannya cuwe. Itu sama fungsionalnya, itu Solo. Sama. Jadi sebenarnya basic. Untuk basic itu kan bisa dibilang pondasi, sama pondasinya. Mau mixer apapun, sampean terbiasa mengoperasikan mixer ini, terus pindah ke Allen Head, sama. Mixer digital itu yang perlu dipelajari cuma satu, routing. Routing itu kalau bahasa di sini routing, bahasanya di sini perkabelan. Piye carane menghubungkan channel satu ke output satu. Carane menghubungkan AUX ini masuk ke output ini. Bahasanya di sini routing, ngabeli. Bedanya cuma di situ toh. Nah, tiap-tiap mixer itu beda routing, beda fasilitas, beda kapasitas, macam-macam. Tapi kembali lagi basicnya sama aja. Nah, ini ada yang ayal-ayalan, ya gak iso pre-enak iki. Apa yang mau diperdebatkan? Mau nyari perdebatan, misal mixer ini pre-ML lebih bagus, yo X32 kalah mbak iki. Sekarang gambaran kasar. Kalau misalkan mixer ini dibandingkan dengan mixer Spirit Live atau Soundcraft Series 2 misalnya. Mixer Series 2 itu dibelikan ini udah dapat. Dan sedangkan ini mixer tok, ini isinya komplit. Lah misal nek terus isinya ini dibongkar ke situ, apa harganya nggak jauh melebihi ini mahalnya. Jadi ibaratnya yang perlu diperhatikan, kalau tingkatan mixer ini harganya sekian, ya jangan dibandingkan dengan mixer ini yang harganya cuma sekian, memiliki fasilitas yang komplit. Itu namanya orang konyol kalau kayak gitu. Nggak usah diperdebatkan. Kembali lagi bahasa kerennya, ada hardware, ada software, ada brainware. Software itu alat itu. Software ini hardware-nya ini, alatnya ini hardware, software-nya ini isi, brainware-nya itu kita. Kembali lagi kalau tiga itu sudah bisa menyatu menjadi satu, tetap bisa jalan. Sejelek apapun alat, tetap akan keluar bunyi maksimalnya alat itu. Jadi ibaratnya yang punya alat merasa jelek, jangan kecil hati, jangan putus asa. Sejelek apapun alatnya sampean, itu pabrik udah ngukur. Pabrik mengeluarkan alat itu udah tes uji. Jangankan pabrik, sekarang bikinan lokal aja yang modelnya bentuknya semi pabrik, nah, harus gak ngitung banyak banget, itu semua juga udah diuji. Kenapa harus kecil hati, harus takut? Gak usah. Ya adanya alat seperti apa dimaksimalkan. Jangan sampai yang kita punya ini terus kecil hati, pengen nono masuk utang lah. Rata-rata rata-rata maksain. Anak kajinya tenang. Iki kok akhirnya judulnya ngene, wah lah meneh lali tibane cicilane Mbak Bri. Enggak apa-apa kalau memang ibaratnya seperti ini, kita mengambil dari luar, tapi dibalik itu kita punya target yang itu memang bisa kita andalkan, bisa kita pegang untuk jangkauan kita, nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita memiliki alat itu merasa kecil hati. Jangan merasa alatku nggak bisa dioperasikan, jangan. Karena bahasa enak itu relatif. Enak menurut saya belum tentu menurut jenengan enak. Menurut teman-teman itu cantik, menurutku ya urung karuan ya. Siapa ngomong? Kira. Iya. Aku sak jenenge kancaku. Pokoknya kelet keramik. Kakek nyetir pokoknya kelet keramik.
disampaikan lagi. Kena analog sumbernya terbatas. Arep muni apa sih? Nah, sep. Oh, dikirim satu channel. Oke. Penting ngopi.